untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru di setiap pagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami berterima kasih untuk sukacita, damai sejahtera di dalam setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Engkau yang menjaga bahkan menopang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memagari kami dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Sebab itu tidak sekedar dengan mulut kami bersyukur, tetapi sungguh Tuhan, bejana hati kami meluap-luap dengan ungkapan terima kasih karena rahmat-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kiranya Tuhan Engkau berkenan dengan puji-pujian umat-Mu. Satu yang kami rindukan, hati Bapa di surga disenangkan. Terima kasih, dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersekutu lebih lagi dengan Tuhan melalui pemberitaan sabda-Mu. Berfirmanlah supaya setiap kami yang mendengarkan dikuatkan, setiap kami yang mendengar diarahkan kepada rancangan-Mu Bapa. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sudah terkasih, dan saya percaya damai sejahtera Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin, amin. Justru saya lihat lebih ramai di masa pandemi ya daripada minggu-minggu sebelum masa pandemi. Ini artinya Bapak Ibu luar biasa menghargai penyertaan Tuhan. Amin. Amin, amin. Ya, terakhir saya khotbah nggak sepenuh ini Bapak Ibu. Oh, jaraknya. Tapi ini memang lebih banyak sepertinya ya. Kita berdoa ruangan ini semakin penuh dengan jiwa-jiwa yang amin, haus. amin, amin, amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Apalagi Pak Andri sudah kembali dari Kalimantan. Damai sejahtera yang luar biasa, melegakan sekali. Sekalipun saya tidak satu gereja dengan Bapak Ibu, tapi diam-diam saya bilang, saya doakan kamu terus kembali ke Jakarta, karena kamu punya talenta, kamu punya kapasitas yang besar. Tidak berarti bahwa di daerah kapasitasnya kecil Bapak Ibu ya, tetapi sahabat saya ini dia punya kapasitas yang besar. Alangkah baiknya kalau memang dia ada di kota besar, di wadah yang besar, karena memang Tuhan berikan kapasitas yang sangat besar buat dia. Ya cuman bahasa kami kan bahasa anak muda gitu, kadang ya begitulah ya bahasa anak muda. Puji Tuhan lah kamu sudah balik di sini, dan saya bersyukur dia bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, reaction, reaksi atau respon. Nah, ketika Tuhan mengizinkan badai menerpa, pergumulan itu nyata, tantangan itu datang, menghampiri, menerpa kehidupan, kesehatan, bisnis, rumah tangga, bahkan pelayanan. Nah, biasanya ada dua respon dari orang percaya. Orang percaya ada dua respon dari orang percaya. Yang pertama, responnya adalah semakin turun ke bawah, semakin merosot ke bawah. Tantangan, masalah, pergumulan begitu hebat, semakin merosot ke bawah. Tapi ada juga orang Kristen, ketika permasalahan itu datang, reaksinya berbeda, responnya berbeda. Dia semakin naik ke atas. Level kepercayaannya kepada Tuhan, tingkat kepercayaannya kepada Tuhan itu semakin naik, semakin tinggi. Nah, yang pertama, reaksi yang pertama ya, ketika badai itu menerpa, ketika Tuhan mengizinkan tantangan itu datang menghampiri pelayanan, keluarga, pekerjaan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, tidak satu dua testimoni kita dengar ya, ada yang semakin merosot imannya, ada juga yang justru di masa-masa yang sukar seperti ini mereka terbang semakin tinggi. Nah, respon yang pertama adalah semakin turun ke bawah. Biasanya orang-orang seperti ini ketika badai menerpa, responnya negatif. Catat yang pertama ya, dia berespon negatif. Dia kecewa kepada sesama,
bahkan bisa kepada Tuhan. Kecewa, kok gembala saya nggak memperhatikan, kok sesama orang Kristen yang harusnya menjadi orang pertama yang memperhatikan saya, di mana mereka? Kecewa. Ada yang sampai tawar hati. Ini semakin gawat. Tawar hati. Ada orang-orang yang bahkan meninggalkan pelayanan, bukan sekedar karena takut COVID, takut datang ke gereja. Kalau bicara takut, ya jujur saja masih ada juga orang yang takut datang ke gereja, dan menurut saya itu respon yang masih di tahap wajar, ya, masih di tahap wajar. Gereja kami pun juga begitu, tidak semuanya berani datang. Tidak sekedar karena dibatasi usia 12 ke bawah nggak boleh, lalu 60 ke atas nggak boleh, bukan. Memang ternyata dari kurang lebih 5.000-6.000 jemaat yang hadir, mungkin cuma 300-400. Selama bulan Juli kami sudah memulai ibadah onsite atau offline. Artinya kemana yang lain yang kurang lebih 5.500 itu? Bukan mereka tidak mau beribadah, tetapi kan memang ada juga yang masih mungkin tidak diizinkan oleh pasangan karena punya anak kecil dan lain sebagainya, tidak diizinkan oleh keluarga. Tapi ada juga memang yang masih takut untuk datang. Nah, kita juga harus hargai keputusan mereka. Itu langkah antisipasi mereka. Nah, tapi ada juga orang Kristen yang betul-betul menghilang dari pelayanan. Menghilang dari pelayanan, menghilang dari gereja. Mungkin karena tantangannya begitu berat, begitu besar menerpa hidup mereka, menjadi tawar hati. Hatinya sudah tawar kepada Tuhan, lalu dia meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, ini gawat. Padahal Amsal 24 ayat 10 berkata begini. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal sudah berbicara kepada kita, kalau masalah itu datang, jangan sampai tawar hati. Karena orang yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Kalau kekuatannya kecil, gimana bisa bertahan? Bagaimana bisa mengalahkan permasalahan? Bahkan ada orang-orang yang begitu masalah datang, mudah sekali untuk dia mempersalahkan Tuhan. Ini berbeda sekali dengan respon sahabat baik saya. Mungkin Bapak Ibu juga kenal putrinya, pernah WL di sini kalau nggak salah, namanya Jesse. Nah, papanya 2 bulan yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Namanya Pendeta James Rumahku. Bapak Ibu Saudara, kalau nggak salah sejak 2 tahun lalu, papanya itu divonis oleh dokter ada masalah di otak. Jadi ada awalnya sih tumor, tapi kemudian menjadi sangat ganas dan sudah ditindak, dioperasi. Dan beberapa bulan pasca operasi itu sebenarnya kami melihat ada progres, begitu ya. Dan keluarganya sangat bersyukur dengan itu. Bahkan sudah sempat datang ke gereja ikut kebaktian doa waktu itu pasca operasi. Nah, tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Kesehatannya semakin drop, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sampai akhirnya hanya bisa terbaring di rumah karena rumah sakit juga sudah menyerah. Rumah sakit bilang sudah bawa pulang saja ke rumah, nanti perawat yang datang ke rumah. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngingat orang juga sudah nggak bisa. Mengenali bahkan anaknya pun sudah nggak bisa. Hanya tertidur. Kadang bangun juga cuma melek, tidak mengenali orang-orang di sekeliling. Sudah semakin parah kondisi. Dan itu berlangsung kurang lebih 2 tahun, sudah 1,5 tahun kalau nggak salah. Coba bayangkan dia terbaring di rumah. Dan istrinya hebat sekali menurut saya. Ini Ibu Desi namanya istrinya. Setiap kali saya kunjungi, tidak pernah satu kata pun menyiratkan. Bahkan hanya menyiratkan. Dia mempersalahkan Tuhan.
Saudara, padahal kondisi yang dialami oleh keluarganya itu bukan sekedar badai. Menurut saya itu tantangan yang luar biasa sekali bagi seorang hamba Tuhan. Covid datang di akhir Februari kemarin. Nggak lama setelah itu, sore atau saya lupa, tapi itu cuma beberapa jam prosesnya sampai akhirnya dikuburkan. Nggak ada satupun yang datang. Bahkan istrinya tidak diperbolehkan. Padahal ini bukan Covid. Saudara tahu, perlu saya beritahu bahwa Pendeta James itu puluhan tahun menangani pastoral di gereja kami. Kalau ada jemaat yang sakit, orang pertama yang akan datang untuk mendoakan adalah Pendeta James. Kalau ada yang melahirkan, dia orang pertama yang dengan sukacita akan mengunjungi jemaat tersebut. Bahkan kalau ada jemaat yang berduka, ada jemaat yang meninggal dunia, orang pertama yang akan bertindak untuk melayani Pendeta James. Dan itu puluhan tahun dia lakukan. Saudara, pelayanan kedukaan itu pelayanan yang paling kadang-kala nggak dihargai di gereja, ya kan? Kalau WL, singer, pemusik, pengkhotbah, mendapat jempol yang paling banyak. Tapi kalau pelayanan kedukaan siapa yang lihat? Padahal mereka bolak-balik rumah duka, apalagi waktu masih di rumah sakit, mereka bertindak dengan cepat. Ketika dia dipanggil pulang oleh Tuhan, coba bandingkan dengan puluhan tahun dia melayani jemaat yang berduka. Waktu dia dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak ada satupun yang datang. Upah seorang dulosnya Tuhan, tapi respon dari istrinya luar biasa. Dia bilang begini, Andrew, kami ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kami bersyukur. Artinya Tuhan tahu kekuatan kami, Tuhan tahu kemampuan kami. Kami pasti bisa melalui semua ini. Hebat sekali. Tidak ada satu kata pun yang menyiratkan dia tawar hati atau kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada sesama. Nggak ada. Di penghujung hidupnya di dunia ini, betul-betul pulang sendiri. Hanya pamora tua yang menemani. Teman kami juga dari Petamburan. Itu pun untuk berdoa di sana. Itu pun sebenarnya nggak dibolehi waktu itu. Tapi pamora bersikukuh untuk mendoa. Pulang-pulang 14 hari nggak boleh masuk kerja. Diisolasi, saudara. Padahal dia nggak kenapa-napa juga. Meninggalnya pun bukan karena Covid. Tapi pelajaran yang berharga, yang saya secara pribadi terima, dan ini juga pelajaran bagi kita. Ini pesan moral, bahkan pelajaran iman yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta James dan dari istrinya yang namanya Ibu Desi. Ketika badai menerpa, jangan tawar hati. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah, pandemi akan berlalu. Amin, amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Karena itu jangan sampai berespon negatif. Nah, respon yang kedua adalah respon dia semakin naik ke atas, semakin terbang tinggi melintasi setiap badai, tantangan, pergumulan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini memiliki respon yang positif terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Biasanya bagi mereka masa-masa yang sukar seperti ini justru menjadi kesempatan untuk membuktikan kedewasaan iman mereka. Garis bawah, justru bagi orang-orang yang dewasa seperti ini, punya iman di atas rata-rata,
Masa-masa yang sulit seperti ini justru kesempatan baik membuktikan bahwa memang mereka punya kedewasaan iman yang luar biasa. Karena ada orang Kristen hanya bilang Yesus Tuhan, Yesus baik, Yesus dahsyat ketika berkat lancar. Betul ya? Lihat kanan kiri bilang begini, gua tahu siapa yang dia maksud. Tapi ketika mulai digoyang sama Tuhan, baru digoyang sedikit. Baru COVID loh, ini baru digoyang sedikit saja ini. Belum digoncang. Ini kan belum sesulit masa-masa di mana Rasul Petrus ada di Roma kala itu kan, sampai harus menderita karena Injil. Tidak sekedar dipenjara karena Injil, tapi akhirnya mati karena Injil. Apalagi Petrus ya, kan luar biasa, mengerikan. Disalibkan dengan kondisi yang sangat tidak layak. Kepala di bawah, kaki di atas. Rasul Paulus juga demikian, dipenjara, disiksa, akhirnya mati karena Injil. Ini baru COVID. Ayo buktikan bahwa imanmu itu bukan kaleng-kaleng, tapi iman kita betul-betul iman yang murni kepada Tuhan, dewasa kepada Tuhan. Iman artinya percaya penuh kepada Tuhan, rela mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak sekedar ketika semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi di masa-masa sulit sekalipun dia tetap percaya kepada Tuhan, dewasa imannya. Beberapa jemaat kami sampai akhirnya harus banting setir bisnis. Betul-betul berbeda dari bisnis sebelum pandemi dengan bisnis di masa pandemi. Dan itu skalanya luar biasa berbeda. Kalau dulu mereka pebisnis yang hebat di bidang yang dikagumi oleh banyak orang, tiba-tiba drop dan harus banting setir. Bisnis kecil-kecilan apa adanya untuk bertahan hidup. Tapi hebatnya mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan bahkan. Di gereja kami diaktifkan pelayanan online. 80% itu pelayanan online semua. Termasuk kunjungan online. Apa itu? Lewat telepon maksudnya. Bahasanya saja yang keren kan. Visitasi online, telepon sebenarnya. Tapi ada juga jemaat yang masih memperbolehkan untuk berkunjung ke rumah. Kalau ke rumah sakit kan agak susah sekarang. Rumah sakit tidak memperbolehkan. Ya kecuali kalau misalnya keluarga bilang udah pakai kartu ini naik ke atas, bilang keluarga tadi kan bohong. Tapi ada juga jemaat yang mau dikunjungi, tapi kebanyakan tidak mau. Nah, kunjungan lewat visitasi online. Ada juga konsel online semua sekarang. Awal-awal jemaat nggak terbiasa, banyak juga yang ngeluh. Apa-apaan sih konsel online? Tapi akhirnya ketika sudah berjalan, justru menurut saya jauh lebih efektif, apalagi dengan kondisi ibu kota kan. Kita nggak harus tergesa-gesa pulang dari kantor, harus berjuang melawan macetnya, padatnya jalan ibu kota. Bahkan kadang-kala ada yang masih di mobil gitu ya, ikut konsel sambil dia dengar, dia buka zoomnya, bisa. Menurut saya lebih efektif, bisa menjangkau lebih luas. Sekarang rapat-rapat, saya memimpin departemen profetik sekarang di GB Ecclesia, di gereja Pak Yingkis. Salah satu departemen yang memimpin banyak orang, ya WL singer, pemusik, audio, video, tim vokal group, dancer, pokoknya tim kreatif lah. Itu ratusan orang. Nah kalau dulu, yuk kita meeting yuk, nggak bisa, gue pulang dari kantor ini berapa? Belum lagi masuk ke Semarang, daerah kami itu bang macetnya, nah uju bilang minasyaitonir rajim.
Kalau sore Pak, berjuang begitu keluar tol di Rawabuaya itu, mau masuk padahal cuma berapa kilo masuk ke dalam. Cuma 3-4 kilo, itu bisa setengah jam lebih. Itu pun lancar menurut saya. Kalau dia udah macet banget, 1 jam. Padahal jaraknya dekat. Keluar tol Puri mau masuk Semarang, sama juga 1 jam. Itu jam 6 ke atas, waduh padatnya luar biasa. Sekarang Tuhan izinkan pandemi datang, ada kreativitas baru. Kita maksimalkan pelayanan online, bahkan menjangkau lebih banyak dari mereka yang dulunya nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut evaluasi. Justru sekarang mereka suka ikut. Nah, menurut saya kan ada progresnya. Ada progresnya. Saya perhatiin di setiap bidang juga melakukan hal yang sama. Ada evaluasi lewat online. Dulu hanya beberapa gereja yang melakukan itu. Saya ingat 2 tahun yang lalu saya ikut pertemuan di JPCC. Saya dengar itu. Jadi tim praise worship-nya itu setiap minggu itu jarang ketemu di gereja. Mereka itu cuma rapat via Zoom waktu itu. Waktu itu saya nggak paham apa itu Zoom. Dalam hati saya bilang begini, repot amat pakai Zoom. Datang ke gereja lah, atau ngumpul di kafe gitu, kita ngopi-ngopi sambil ketemu. Tapi ternyata saudara, mereka sudah lakukan itu bertahun-tahun yang lalu. Evaluasi, kumpulin materi lagu, bahkan mereka dengarkan contoh nih kayak begini nih aransemen. Itu online saudara. Gereja-gereja waktu itu belum terbiasa melakukan itu. Ketika pandemi datang, kita dipaksa untuk membuktikan, ayo lebih lagi, tunjukkan kualitas cintamu kepada Tuhan. Jangan hanya berkata begini, sudahlah, pandemi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Justru menurut saya, dalam tanda kutip, kita dipaksa untuk lebih lagi menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, khususnya dalam pelayanan. Melayani lebih kreatif, pelayanan-pelayanan online, meeting-meeting online diperbanyak. Sangat efektif sekali. Jadi saya berdoa untuk GPI Bulungan, Sentral Bulungan. Masa-masa pandemi ini justru kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita punya tingkat kedewasaan iman lebih lagi. Salah satunya, orang yang dewasa imannya kan pasti melayani Tuhan. Katakan amin. Pasti dia melayani Tuhan. Ayo lebih kreatif melayani Tuhan juga. Berbayar pun tuh murah, cuma $15 per bulan, bisa 100 orang. Bisa dipakai oleh semua divisi di gereja ini untuk meeting, bikin rancangan kira-kira mau bagaimana ke depan. Bahkan visitasi online pun bisa berjalan dengan baik. Nah, orang-orang yang imannya terus naik ke atas ketika masa-masa sukar yang datang, bagi mereka tetap bisa mendengar suara Tuhan sekalipun di dalam badan. Artinya mereka punya kepekaan kepada kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin, amin. Orang-orang model begini ketika dia bilang amin, aminnya itu tidak sekedar kata amin. Aminnya dia itu adalah respon imannya. Apa sih arti amin? Amin itu kan sepakat dengan surga. Katakan amin. Amin. Amin itu betul-betul berkata ya untuk kehendak Tuhan. Sekalipun di tengah badai, mereka berkata, ya Tuhan, aku percaya kehendak-Mu yang terbaik bagi keluargaku, bagi bisnisku, bagi pelayananku, bagi kehidupanku. Amin, amin. Dia tetap bisa peka mendengar suara Tuhan, sekalipun di dalam badai. Bahkan kadang-kala ya, badai itu dipakai Tuhan untuk membuat kita berbalik kepada Allah. Kalau dulunya mungkin berbangga di atas kekayaan, berbangga
tinggi hati, tidak mau lagi mendengar apa kata gembala, karena saya punya pengalaman lebih dari gembala. Apa-apaan gembala, kita masih muda. Apa-apaan, saya lebih kaya dari gembala. Kadang kala Tuhan pakai masa-masa yang sukar seperti ini. Tuhan izinkan badai menerpa untuk membuat kita berbalik kembali kepada Tuhan. Kalau dulu saya mengandalkan kekuatan, sekarang saya tahu bahwa saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya mau belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau Tuhan tegur saya lewat gembala, saya mau belajar rendah hati untuk mendengarkan suara Tuhan lewat Bapak Gembala. Kadang kala Tuhan pakai masa-masa yang sangat sukar untuk membuat kita koreksi diri, evaluasi diri. Apa yang kurang? Saya berdoa GBI Sentral Bulungan di masa-masa sukar ini tampil sebagai pemenang. Katakan amin. Bahkan lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Saya tidak panjang-panjang berbicara, saya tidak lama-lama berbicara. Pesan saya satu, ketika badai menerpa, buktikan kedewasaan iman. Terus naik, terbang lebih tinggi. Yang mau katakan amin. Amin. Ajak teman-teman yang mulai kecewa kepada Tuhan karena masa-masa pandemi seperti ini. Aduh, kalau dengar testimoni dari jemaat, dari teman-teman, di masa-masa pandemi benar-benar banyak sekali yang kena dampak. Banyak sekali. Teman kami di STT, wakil ketua 2 kami, pernah nelpon, dia bilang begini, "Bang, kami ini benar-benar kena imbasnya." Dia pebisnis besar, karyawannya ribuan. Dia produksi tekstil, salah satu pemain tekstil di Indonesia. Bisnisnya salah satu pabriknya Sulin Davin yang di Tangerang, Cikokol, besar sekali pabrik. Dia bilang begini, kita produksi terus, nggak ada yang mau beli. Kita produksi, kita tawarin ke sana. Orang bilang, kita mau beli pakai apa? Kita juga lagi susah. Nah, kita kasih murah nih, biar kata murah, mau beli pakai apa? Waduh, kena imbasnya. Tapi dia bilang begini, saya percaya Tuhan izinkan masa-masa yang sukar ini untuk membentuk saya lebih mengasihi Dia, tidak mengandalkan kekuatanku. Ini orang hebat loh ya, Tom. Mungkin selama ini saya mengandalkan kepintaranku. Saya terlahir di keluarga pebisnis, dia turun-temurun pebisnis hebat. Kalau bisnis mah kecil bagi mereka, dia udah tahu tuh selah-selahnya. Tapi lewat masa yang sukar ini, dia bilang begini, ternyata Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa. Saya nggak ada apa-apa, saya nggak ada apa-apa. Biar Tuhan yang beracara. Saya mau sepakat saja dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa, semua kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita bisa melalui masa-masa yang sukar. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Biar firman-Mu itu tumbuh di hati kami, membuat kami semakin mengerti, memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk peka dengan apa yang Tuhan mau, tetap bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk keluarga umat-Mu, pekerjaan bisnis umat-Mu, apa yang Tuhan kehendaki untuk gereja ini lakukan. Sekalipun masa-masa yang sukar ini masih melanda Indonesia, masih melanda dunia ini, tapi kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kami tahu pengharapan kami ya dan amin di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu kami memiliki respon yang positif, respon yang benar.
Kami mau tetap terbang tinggi. Kami mau tetap kuat, percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bertindak. Saudara, Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hampirilah tahta kasih karunia Tuhan. Hampirilah tahta kasih karunia Allah. Apapun keadaanmu, mungkin orang nih, teman-temanmu, rekan-rekanmu tidak tahu apa yang kau alami, bahkan tidak peduli dengan apa yang kau alami. Dekatkanlah dirimu dengan tahta kasih karunia Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kelegaan. Bersama dengan Tuhan engkau dimampukan untuk melalui masa-masa yang sulit seperti ini. Dan percayalah, satu saat nanti kau akan mengerti apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar seperti ini menerpa kehidupanmu. Satu yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau berjalan seorang diri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah setiap kami tampil menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.